jauh dari XP-nya, makanya Oh. bahaya. Ini diarahin sih sama mereka. Wow. Oke. Dan Aurora kembali muncul, tapi di tangan Falcons Epi Brand. Ya, ini hero yang semakin lama semakin sering muncul ya. Loh, kok Makin laris nih. Makin laris. ada apa nih hari ini dengan Aurora? Salesnya bagus. Tapi secara gameplay Aurora masuk. Sih masuk dong, karena memang dia ngandelin cowok single target nggak bisa kan. Dia ada tambahan area lagi lah. Oke, kalau gitu kita akan segera melihat ini dia match terakhir kita untuk game yang pertama di grup D. Yang dimana memang kedua belah tim ini udah memastikan knockout stage ada di tangan mereka. Tapi ini akan menjadi penentuan siapa yang akan menjadi juara grupnya. So, silahkan Ranger Mas dan juga Au. Terima kasih banyak untuk para panelis dan juga expert kita. Ini dia The Battle of Assassin. Asik. Dax mampukah mendapatkan kemenangan atas KLTZ dan memastikan dari Falcon berhasil mendapatkan tempat di top klasemen di grup D? Oke, karena ini akan menjadi penentuan. The Battle of the Falcons akan kita lihat. Tapi ini memang udah rencana sih. Mereka mau coba main Link dengan langsung ban karena Roger. Tapi kayaknya agresivitas di early game tidak terbendung. Karena Ogwen sini sudah mulai maju lagi dan memaksa untuk PX7. Dan satu sosok hero, Aurora. Yang lumayan udah naik daun nih sekarang ya. Menjadi opsi lagi dengan adanya poke damage, dia juga punya crowd controlling effect dengan glaciernya. Tapi lihat, Ogwen agresif banget. Tapi jujur kalau ini mereka terus beradu seperti ini dimenangkan oleh tim Falcon Epi Brand loh. Kenapa? Pertama satu, KLTZ bisa following up. Kedua, spamming yang dilakukan oleh View ini bisa berkali-kali untuk bisa mendapatkan momen lihat. Dan sedangkan Valentina akan lebih punya banyak banget mana yang kepake ketimbang dari Aurora. Ya dan cooldown-nya juga lumayan lama ya sebenarnya ya. Alright, tapi untuk dari dua Rapture ya yang dibawa nih untuk PX7 dan juga di tangan dari Dax-nya. Dan lagi-lagi ternyata ada pertemuan antara kedua belah jungler nih masih level 3 sama-sama, tapi mau dikejar gak sih? Mau dikejar? Oh enggak. Kalau mau dikejar, kondisinya adalah satu, Super Marco udah ada bisa nancepin satu tombak Spear of Misery-nya. Kalau enggak, itu enggak ada syarat ketentuan untuk dia bisa mengejar ke arah Hayabusa. Ya dan enggak ada level 4 juga tadi ya. Enggak ada Tempest of Blade, enggak ada Shadow Kill. Agak bahaya, tapi Ogwen masih memberikan informasi pastinya ya. Dua pemain yang siap dari Falcons Esports. Ini masih dalam keadaan clear terlebih dahulu. Berbagi level, satu wave akan dimakan oleh Ogwen. Sebari juga nantinya di area turtle udah akan ada satu lock target yang bisa dimaksimalkan oleh sosok dari Cho. Ingat, ketika adu Hayabusa dan juga Link, siapa yang menggunakan skill terlebih dahulu, dia akan mendapatkan kerugian dengan sangat banyak. Yep, dan kemungkinan yang terakhir dan telat menggunakan skill, dia mendapatkan kemenangan. Jadi itu tergantung mekanik balik lagi ya. Balik lagi ini adalah assassin pula gitu yang terlihat. Setup menuju ke arah turtle ternyata di start duluan oleh KLTZ seperti tanpa adanya gangguan karena Flap dan juga Ogwen ini memberikan gangguan pula. Tadinya Kyle nggak mau pakai Retribution, tapi di depan sana lihat dari PX7 mereka di zoning out oleh dua badan dari tim Falcons Epi Brand. Epi Brand tadi KLTZ itu nggak mau pakai Retribution, tapi ketika ada Kid X yang mendekat mau nggak mau Kyle harus gunain Retributionnya daripada dia tersteal. Ya. Dan harusnya ini nggak apa-apa ya, karena kayaknya purple buff juga bakal cukup aman. Tapi kalau misalkan memang Dax mau manfaatin waktu ini, itu juga akan possible banget. Tapi kayaknya susah, karena kalau kita ngeliat dari Benny, ini udah mulai ditekan terus-terusan. Ditekan terus-terusan, nggak ada hambatan tuh para pasukan dari tim Falcons Epi Brand. Dan flawless ya? Flawless banget. Dan satu hal, aku menunggu momentum ketika dari Ogwen ini akan memberikan momen. Lihat, tendangannya udah siap kedua, dan ini akan tendangan ketiga menuju ke arah Apex 7. Dan itu dia seperti yang udah aku bilang, dan berhasil mendapatkan satu point kill. Terdeteksi di mata saya. Ya itu dia. Udah kaki satu, kaki dua, dar. Udah Skugnu Raknu ya? Iya, Skugnu, Ranu, Skrasu. Wah iya. Ancang-ancang Chow yang ternyata memang targetnya, karena di sini adalah sebuah kegalauan sih sebenarnya. Karena PX7-nya bawa Flicker, dia nggak bawa Purify. Kalau dia bawa Purify, oke dia bisa menghindari Ogwen, tapi belum tentu dia bisa selamat dari kejarannya KLTZ kan. Jadi agak serba salah, tapi kayaknya Purify will be good sih. Karena ada Spear of Misery. Gue tetap Purify sih. Iya ini karena ada 4 sisi power loh yang bisa dihindari nantinya. Minimal kalau dikejar sama Kyle, itu kalau misalnya mekanik yang cepat. Ada dash ya? Ada Tempest of Blade.
Ya. Dia bisa ada Tempest Blade, dia bisa kabur juga kondisinya. Ya, dan dia juga punya ini kan Arcane Shade-nya. Ya, tapi kalau misalnya ini dia pakai flicker, terlalu banyak sisi pasti yang bisa didapetin oleh PX7. Makanya Itu dia yang jadi berbahaya. korban kan. Itu dia, makanya jadi santapan terus-terusan juga. Nggak ada escape tools yang mumpuni juga untuk bisa menghindari dan menetralisir apa yang dilakukan oleh Ogwen 2 kali loh. Targetnya menuju ke arah PX7 dan Turtle sudah muncul kali ini dan sepertinya Falcon Esports tidak akan membiarkan hal ini jatuh ke tangan dari Falcon AP Brand. Oke, tapi ketika Ogwen mencoba untuk mencari di mana Royal Omnic berada, ini Flaptz udah harus tahu kalau misalnya penalty zone dia bisa dibalas dengan penalty zone dari PX7. Bedanya badannya. Badan untuk AP Brand ini akan sangat kuat, sedangkan dari Ogwen dia udah siap standby lagi. Dan kalau misalnya siapapun yang dia makan selain adanya Benny, ini pasti akan coba di all in oleh AP Brand. Ya, itu dia. Tapi setidaknya damage nantinya akan bisa lebih masuk harusnya dari PX7 ya kalau ada di paling depan. Oke, di belakang sana, Lagi. duel taken, langsung di following up, dan ada KLTC langsung sigap dengan following up, Tempest Blade berhasil mendapatkan 4 star menuju ke arah belakang, tim dari Falcon AP Brand, mereka kehilangan dua momentum yang sangat indah sekali. Tapi lihat Super Marco, tidak berhasil melakukan apapun, KLTC berhasil mendapatkan shadow kill, dan bahkan 2 poin kill akan didapatkan sayangnya Dex. Damage-nya masih belum cukup, dan tidak ada Sky Fisher. Yes, dan wipe out diciptakan oleh Falcons AP Brand. Berhasil untuk bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan, poin kill, dapat outer turret harusnya. Nyaris sedikit lagi bisa dihancurin juga. Dan bahkan Turtle, walaupun tanpa adanya KLTZ, Turtle bisa disecure oleh Super Marco. Dan ini dia STC replay. Bermula kembali PX7. Lagi, dan lagi. Menjadi target yang diinginkan, menjadi target yang optimal. Walaupun Dax ini hampir saja bisa melakukan adanya outplay ya, tapi cukup sulit karena keadaannya 1 versus 4. Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Dax adalah bisa mendapatkan sosok jungler dari Falcons AP Brand, yaitu KLTZ. The best thing yang bisa dilakukan cuma itu. Ya, itu dia. Tapi pemanfaatan waktu dari Falcons AP Brand, mereka eksekusi terhadap turtle-nya dan itu juga menjadi hal yang akhirnya menjadi keuntungan besar lagi dan lagi untuk keunggulan yang sekarang di-secure menginjak ke angka 3000. Dan bahkan item pertama dari View, dia lebih memain aman aja nih dengan adanya Bloodwing. Dia memainkan absorb-nya juga, dia akan memainkan shield-nya juga untuk bisa bertahan lebih lama. Dan ini dia, the pressure of boost yang diberikan oleh View, itu yang ngeri sih. Ya. Dia rotasi bisa dengan sangat cepat. Tapi yang pasti sebelum dari View bergerak, dia tuh akan mengandalkan Ogwen dulu. Lihat Ogwen buka, biasanya itu ngebuka jalan untuk Moskov. Tapi ketika informasi dari Ogwen terlihat di sini ada 2 orang, tandanya di atas akan kosong. Dan ketika di atas kosong, lihat rotasi 2 member yang dilakukan dan Flaptz still survive in the top lane. Memberikan kembali keadaan dan no play terjadi dari Falcon AP Brand. Falcon sama-sama terbang ke udara. Tapi nampaknya kali ini dengan adanya Dex yang belum memiliki shadow kill, KLTZ harus agak sedikit respect. Yow, itu gercep banget sih ya, gerak cepat dari Falcons AP Brand untuk bisa melakukan following up, cover up, dan akhirnya pun membuat dari Royal Milk yang harus kehilangan nyawa. Dan ini STC replaynya fokus ke arah satu sosok dari Flaptz. Flaptz-nya bisa flicker, dibalesin keadaan dengan Frigate Glacier dan juga eksekusi yang begitu baik sehingga kali ini Falcon Esports mereka cukup tertinggal dan bahkan semakin tertinggal. Go Onyx, terima kasih Kyle telah mengingatkan kami semua, terima kasih banyak. Ini pedih loh. Iya, lumayan pedih, dan bahkan di depan sana kita lihat di mana Falcons AP Brand mereka mencoba untuk membalikkan kembali keadaan, tapi nampaknya pasukan dari tim Falcons AP Brand mendapatkan 1 poin kill atas Royal Mid. Almost is never enough, 1 poin kill yang lebih mahal akan coba didapatkan oleh KLTZ. Dapat Salted, no defensive untuk para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka harus merelakan dan Great Dragon Spear di tangan dari tim Falcons AP Brand. Akan semakin mengejar gak sih ini? Ngeri banget, critical damage juga nantinya akan lebih maksimal lagi. Dan View, Genius One yang disecure dan bahkan Feather of Heaven dari Benny yang akan membuat nantinya akan semakin tinggi lagi attack speed untuk bisa membuat Falcon Esports punya potensi mengembalikan keadaan. Tapi sayangnya kali ini Turtle menjadi milik kembali untuk Falcon AP Brand. Wow, mengerikan permainan dari tim Falcons AP Brand. Bahkan bisa dibilang di tahun lalu Falcons AP Brand itu nggak ada posisinya di sana. Karena yang waktu itu berjalan dan melaju di MSC itu ada Echo dan juga Blacklist. Dan kali ini makanya mereka bermain dengan sangat ganas, cepat dan agresif. Itu karena mereka ingin title hal tersebut juga. Title yang ya missing puzzle lah ya bisa dibilang ya. Ini hampir komplit harusnya dan bahkan
Kalau kita lihat dari Dax berupaya shadow kill bahkan terpaksa untuk dibuka sembari nge-clear juga ke arah wave-nya agar tidak ada inner turret lagi yang hancur dan bergerak ke arah atas. Benny akankah ada solo pick out, tapi lihat apa soft blade dari sosok KLTC mencoba untuk balikin kembali karena bersama dengan Okwon. Wow, last hit. Lihat 4 pedang ini dapatkan oleh KLTC, double kill bahkan what the fast hand from Filipina. Wow. KLTC, jungler bersinar, berbakat dan bahkan membuat tim Falcons AP Brand mengungguli 13 poin kill atas Falcon Esports. Wow, permainan 4 Defiant Sword, what a mechanic dari KLTZ dan bahkan di sisi lain keuntungan juga bisa didapatkan atas tumbangnya Dax di tangan View. Ini membuat kali ini dari Falcon Esports mereka dalam keadaan yang sangat-sangat under, hanya 1 poin kill yang bisa mereka secure dan bahkan turret belum berhasil mereka hancurkan. Tapi yang sudah dipastikan adalah di mana Okwon layak dan pantas dengan stiker juara M-Series-nya. Alright. Karena mereka udah mendapatkan itu kemarin. Jadi bisa dibilang ya mereka layak mendapatkan menggunakan stiker itu gitu loh. Iya, bangga mah ya. Iya, Namanya juga udah. fakta ya. Namanya juga fakta. Itu dia yang kita bilang tadi. Fakta sulit. Sulit diterima. Dilawan nggak bisa, diterima juga berat. Tapi kenyataannya seperti itu. Yap. Jadi mau nggak mau ya harus diterima walaupun berat hati. Hampir aja itu Dax gagal recall dan untungnya masih bisa selamat dan bahkan kali ini dari Falcons AP Brand mereka akan bisa langsung mengeksekusi menuju ke arah Lord karena kita lihat Falcon Esports mereka cukup kesulitan kali ini keadaannya, mereka harus defense dulu, mereka harus bisa memanjangkan dari segi landingnya agar tidak terpressure lebih besar lagi. Ngeri banget nih timnas bumi emang ya. Bermainnya hero pula banyak banget. Dan bahkan sekarang lihat View bakal menjadi sosok orang yang nggak bisa dicari sama Falcon Esports. Lihat di mana View dia tadi. Boostnya semua dipegang sama tim Falcons AP Brand. Kedua, sekalipun mau masuk ke arah boost, entah di kick sama Chow atau ada Aurora. Ini benar-benar Raisa banget. Ya, serba salah ya. Serba salah. Bener, apalagi ini dia penalty zone juga ganggu banget kan dia. Entahlah Dax ntar bisa ke belakang, tapi follow up lainnya juga dipisahin. Tapi gak ada pasif, dan sekarang Flat TZ udah megang ke arah Winter Crown menuju ke arah Okwon, Duel Dragon fokus ke arah belakang, dan itu dia explosionnya mengcounter para pasukan dari tim Falcons AP Brand dengan ada penalti zone membuat Super Marco free hit dari belakang. Future kill terbagi menjadi 2, tapi dengan adanya 1 buah absorb damage membuat dari Super Marco masih bisa selamat dan bertahan bahkan berhasil mendapatkan Dex. Absorb damage at the Devor this time untuk para pasukan dari tim Falcons AP Brand. Minion masih bergerak dari mid lane dengan Super Minion dan Flat TZ mengcounter implosion. Jadi ketika ada Flat TZ yang ngebuka, Okwon mengcounter. Ya. Tapi kalau Okwon yang buka, yang nge-counter Flat TZ, tapi di sana para pasukan dari Falcons AP Brand mereka mendapatkan wipeout dan sang mata juara dunia berhasil mendapatkan game yang pertama dengan cepat. Yap. Juara dunia bertahan ingin mendapatkan titel yang lebih. Iya, dan ini dia kemenangan solid dan bahkan memanfaatkan adanya kesempatan yang begitu baik. Tadi di momen terakhir Dax tertancap Spear of Misery yang membuat dirinya tidak bisa bergerak dan 1 game cepat berhasil dilakukan oleh Falcons AP Brand dengan cukup mutlak, dengan cukup one-sided dan membuat dari Falcon Esports from Myanmar ini dalam keadaan yang cukup sulit, tapi mereka mungkin juga cukup tenang ya karena setidaknya tiket knockout udah berhasil mereka amankan. Lihat 2